Nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita di malam hari ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah atas izinnya, dan semoga kelak kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di sisi Allah dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan, pendidikan serta suri tauladan contoh yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Atas amal salah hadirin sekalian, kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita kembali mengkaji yaitu surat Al-Baqarah. Kalau kemarin ayat 25 belum selesai ya. Sudah 3 kali pembahasan ini surat Al-Baqarah ayat yaitu 25. Kalau kemarin kita membahas yaitu sampai azwajum mutahharah. Ya, masih ingat ya? Azwajum mutahharah, yaitu istri-istri yang disucikan oleh Allah. Yang dimaksud adalah bidadari. Kemarin sudah panjang lebar kita kaji bersama. Cuman untuk kali ini mari kita yaitu kaji kembali, di antaranya yaitu ciri-ciri bidadari di surga, agar kita tahu kayak apa sih ciri-ciri bidadari di surga. Paling tidak bagi wanita nanti mencontoh atau menteladani apa yang ada yaitu pada pribadi bidadari itu sendiri, meskipun tidak 100%. Ciri-ciri bidadari yang pertama yaitu cantik lahir dan batin. Inilah perbedaannya antara wanita di dunia dengan wanita di surga. Jadi kalau wanita di surga, bidadari di surga, yang namanya cantik lahir batin itu adalah murni ya. Jadi akhlaknya bagus, ucapannya bagus, wajahnya bagus, seluruh aktivitasnya juga bagus, dan tidak punya rasa cemburu. Bidadari surga, bahkan termasuk jenengan, insya Allah barangkali nanti menjadi istri di surga, maka sifat cemburu itu akan dihilangkan oleh Allah. Jadi tidak punya yaitu rasa cemburu. Coba dilihat yaitu di dalam surat ke-55 ayat 70 ya, surat ke-55 atau surat Waqiah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihinna khairatun hisan. Niki kaya kebanteran jeniki. kita kok bengong mana
jenengan iri akan gede. Ayat 70 surat ke-55 ayat 70 ya. Surat Ar-Rahman nggih, ngapunten, sana surat Al-Waqiah. Al-Waqiah niku 56. Fihinna khairatun hisan. Sambung. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Bidadari-bidadari yang baik dan jelita. Khairatun itu adalah semua aktivitasnya itu baik. Perkataannya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, sangat taat terhadap suami. Khairatun hisan, wajahnya juga baik, jelita. Jenengan nek semerap wanita yang jelita, ya napa wanita jelita niku? Nggih istri jenengan nggih. Sing jalan-jalan niku istri jenengan niku termasuk wanita jelita. Makanya kalau jadi suami jangan pernah memandang istri itu jelek. Kalau sekali saja mandang istri itu jelek, ini bahaya. Bahaya itu. Efek negatifnya nanti mesti ngelirik yang lain. Makanya, jadi jangan pernah yaitu memandang istri itu jelek. Jadikanlah istri itu bidadari di rumah. Sebaliknya, istri juga begitu. Kalau kepingin menjadi bidadari di rumah, maka sifat watak, akhlaknya meskipun tidak sempurna, maka kita harus mencontoh atau meneladani yaitu bidadari. Ucapannya yang santun, lemah lembut, taat terhadap suami. Karena istri itu surganya adalah yaitu tergantung suami. Setelah sholat 5 waktu, puasa, zakat, kok taat terhadap suami, dijamin oleh Allah yaitu masuk surga. Itu jaminan. Ya. Makanya harus taat. Nah, yang sering kali ya wanita itu kan sering kali kalau misalnya diperintah padahal itu kebenaran, kadang-kadang itu suka membantah. Kalau nggak membantah gerutu, napa gerutu? Geremeng. Mari ikhlas taat terhadap suami. Jadi lemah lembut, murah senyum. Wanita niku kudu murah senyum. Ketika suaminya datang, maka tersenyumlah. Minimal kalau suami itu payah, ketika jenengan itu senyum, maka seluruh aktivitas seharian meskipun payah akan hilang. Karena melihat istri tersenyum, padahal pulang nggak bawa uang. Jangan tersenyumnya itu ketika membawa uang. Lek mari dibayari ya dapat upah banyak baru tersenyum. Jadi tersenyumnya itu kapan saja. Maka kemarin sudah saya sampaikan yaitu hadis Nabi. Di antara ciri wanita solihah itu adalah ketika dilihat, idza nadarta ilaiha saratka, ketika dilihat itu menyenangkan, ditelok menyenangkan. Oke. Jadi bidadari, ciri yang pertama adalah khairatun hisan, baik, ya,
berbudi pekerti yang baik, juga cantik jelita. Terus yang kedua yaitu dipingit di rumah-rumah. Coba ayat apa? Surat yang sama yaitu ayat 72. Ya. 72. Hurum maksuratum fil khiyam. Ya, pada ayat 72 bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Kalau kemah di surga itu adalah yaitu seperti rumah, bahkan melebihi rumah di dunia yang terbuat dari mutiara, intan, berlian, dan gane meriku. Lah, dia dipingit di rumah, tidak pernah keluar sama sekali dan tidak pernah ada yang melihat, siapapun tidak pernah. Tidak pernah keluar dan tidak pernah mengumbar yaitu apa? Penglihatannya. Istri kan juga begitu. Ketika suami itu apa? Ketika suami itu pergi untuk kerja, ini kalau menjadi ibu rumah tangga nggih, kecuali yang memang misalnya mengajar atau kerja dan galipun lah monggo. Kalau misalnya suami itu sudah misalnya memerintahkan kalau nanti saya pergi maka jangan sekali-kali keluar. Berarti kalau suami sudah demikian ketika keluar maka haram hukumnya. Maka suami ketika memesan kepada istri, ini syariatnya ada apa? Yaitu ada pengecualian. Barangkali supaya tidak menimbulkan kesulitan. Kecuali memang ada keperluan yang penting baru boleh keluar. Karena pada zaman Rasulullah itu ada sebuah hikayat, sebuah cerita. Akan tetapi cerita ini adalah sebuah cerita yang sahih. Ada seorang wanita yang dinikah, jelas seorang laki-laki yang tampan, yang soleh, dan wanitanya ini juga termasuk wanita-wanita yang solihah. Setelah nikah, maka pada saat itu diboyong oleh sang suami, diboyong ke rumahnya. Pada saat diboyong ke rumahnya, maka pada saat itu jarak beberapa hari setelah pernikahannya, maka seorang suami ini yaitu berangkat kerja. Akan tetapi berangkat kerjanya itu di luar kota, jauh dari rumahnya. Makanya ketika sang suami ini pergi kerja keluar kota, dia berpesan pada istrinya, wahai istriku, kalau nanti saya keluar kerja ini selama 3 bulan, selama 3 bulan dia kerja. Nah, dia pesan pada istrinya, jangan sekali-kali keluar sebelum saya pulang di rumah. Ini pesan suami. Akan tetapi istri sebelumnya sudah dibekali beberapa bekal sekiranya dia tidak keluar. Jangan pesan pada istri jangan keluar, tapi istrinya tidak bekali. Nanti makan apa? Dia pesan jangan keluar, tapi seluruhnya kebutuhan sehari-hari yaitu seluruhnya dipenuhi. Setelah berselang beberapa hari, maka pada saat itu yaitu orang tua si istri ini sedang sakit. Akhirnya ada seorang tetangga yang datang kepada si A atau seorang istri tadi, datang, wahai, katakanlah siapa namanya, si B, orang tua kamu sedang sakit, maka kamu disuruh untuk datang, yaitu menjenguk orang tua.
Setelah itu si istri bilang kepada si tetangga, maaf nggih, karena saya ini sudah dipesan oleh suami dilarang untuk keluar, maka saya tidak berani yaitu melanggar yaitu larangan suami. Akhirnya setelah itu pulang kembali yaitu tetangga ini. Jarak beberapa hari lagi datang lagi dan sama, suruh datang menghadap pada orang tua dan jawabannya pun sama. Sampai akhirnya yang ketiga kali si tetangga datang, mengatakan, datanglah karena orang tua kamu sudah meninggal. Jawabannya pun sama, maaf saya tidak berani melanggar larangan yaitu suami. Akhirnya setelah itu si istri ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya antara suami, antara orang tua, ini sebenarnya kedua-duanya adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan saya. Orang tua telah membesarkan saya, telah memelihara saya, mendidik saya. Sedangkan suami sekarang adalah termasuk imam saya. Makanya seorang istri itu kalau sudah bersuami istri, ya, istri ini imamnya adalah yaitu suami. Surga juga tergantung suami. Sampai akhirnya lapor kepada Rasulullah demikian, maka jangan khawatir. Gara-gara perbuatan kamu inilah menjadi wanita yang solihah, yang taat pada yaitu suami, maka orang tuamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu sebabnya apa? Karena orang tua ini memiliki seorang putri yang betul-betul solihah, yang taat pada suami. Jadi gara-gara orang tuanya masuk surga itu gara-gara punya putri yang solihah. Itu zaman Rasulullah. Coba kalau misalnya ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gimana? Kalau ada seorang anak ketika dipanggil orang tuamu sudah meninggal, kok nggak datang? Apa kata tetangga? Oh, anjane anak itu termasuk anak durhaka, kan begitu? Padahal seorang istri ketika taat pada suaminya ini merupakan kewajiban. Yang dimaksud adalah ketaatan yang benar. Tadi ya. Makanya kalau misalnya urutannya ketika taat mana pada orang tua dan pada suami, ini seorang istri pertama adalah harus taat pada suami dulu. Tapi kalau orang laki-laki, nah ini adalah miliknya orang tua. Itu bedanya, ya. Makanya kalau suami jenengan misalnya kok memberikan uang, memberikan apa saja terhadap orang tuanya, itu jangan dilarang. Karena memang kewajiban seorang laki-laki itu, anak laki-laki adalah punya kewajiban, yaitu memberikan nafkah pada orang tua. Dan ini kalau bisa mboten napa nggih, pilih kasih. Karena pilih kasih nggih, kalau orang tua sendiri begitu, berarti orang tua si istri juga harus begitu. Tapi sebenarnya orang laki-laki itu adalah haknya orang tua. Ngeten nggih. Makanya di dalam Islam, kenapa orang laki-laki itu mendapatkan warisan 2 kali lipat dibandingkan seorang wanita? Karena memang punya tanggung jawab 2 kali lipat terhadap orang tua, juga terhadap istri dan anak. Katanya, kita kembali kepada tadi. Jadi termasuk bidadari itu adalah bidadari yang dipingit di kemah-kemah di rumah.